13 tahun Nabi Muhammad berdakwah di Mekah. Apa yang didakwakan oleh Nabi SAW? Semuanya tentang akidah. Jadi rukun Islam kita yang 5 itu lah dulu rukun Islam kita itu ada berapa, Bu? 6. Mula kacau. Rukun iman kece ambo rukun iman 7 itulah kacau loh. Rukun Islam kita itu 5. Syahadat yang pertama ini Nabi SAW dakwahnya 13 tahun selama di Mekah. Syahadat dengan sholat 2 ini payah perjuangannya. Lalu ibadah yang 3 itu puasa, zakat, haji, itu turun perintahnya ketika Nabi sudah berhijrah di Madinah. 13 tahun Nabi Muhammad SAW menempa, mencari umat-umat terbaik, mencari sahabat-sahabat yang unggul, dihina, dicaci. Akhirnya sudah terbentuk 13 tahun mental yang kokoh dan kuat, barulah Nabi dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk hijrah ke Madinah. Dulu namanya Yasrib. Yasrib itu, Pak Bu, terkenal kota Yasrib itu yang sekarang Madinatul Munawwarah, itu kota tempat perdagangan, semua orang banyak berdagang di situ. Pusat kotanya. Dulu Yasrib itu tempat, walau tempat pusat perdagangan, tapi banyak masalahnya. Tidak pernah damai, tidak pernah akur. Maka Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada Nabi Muhammad untuk berhijrah ke Yasrib. Sampai Nabi berhijrah sampai ke Madinah, berubah. Yang tadinya Yasrib dirubah Nabi menjadi Madinatul Munawwarah. Madinah itu artinya kota. Al-Munawwarah itu yang berkilau, yang bercahaya. Munawwarah yang memberikan ketenangan, petunjuk. Maka lihatlah, Nabi SAW berpindah satu mencari keadaan yang mana dulu memang di Mekah keadaan sudah tidak kondusif. Orang-orang sudah banyak memusuhi Islam. Islam diasingkan. Islam itu kata Nabi ya'ti gharib wa yu'akhiru gharib. Nanti Islam itu datangnya dulu aneh, nanti juga berakhir di akhir zaman dengan aneh. Dulu Islam itu datang, Pak Bu, orang ya aneh. Di saat seluruh orang menyembah patung, menyembah berhala, datang seorang pemuda bernama Muhammad. Dirubah cara ajarannya, cara berdagangnya, yang sama sekali menurut orang-orang ini keluar dari zona aman, keluar dari zona nyaman. Berat tantangannya. Ada yang menghina, ada yang mencaci, luar biasa. Dan sekarang ini betul kata Nabi, Islam akan nanti berakhir dalam keadaan aneh. Kita sekarang ini kembali ke zaman Nabi ketika masa jahiliyah dulu. Dulu Islam terkucil, sekarang pun hampir terkucilkan kita ini. Nampaknya orang-orang kini banyak Muslim. Di KTP-nya kok ditanya, yang celik KTP Islam. Sekali dicelik di musaji, cie dua, imam jo makmum. Kama yang lainnya mencari urusan dunia. Lihat berapa banyak ulama-ulama kita yang dikucilkan, syariat-syariat yang mulai dicampur adukan. Bukankah ini yang dikatakan Nabi, aneh datangnya di akhir nanti aneh. Bagaimana tidak aneh, Pak Bu? Orang yang agamis rajin ke masjid dikiranya apa? Teroris. Panjang janggutnya etek sih, Bang. Oh, hati-hati merakit bom lah. Ada perempuan pakai pakaian muslim, rapi bajunya, tertutup auratnya, aneh. Dibully. Zaman segini kok masih pakai nutup-nutup, gak zaman lah yau. Melihat perempuan yang berpakaian yang serba terbuka, sempit, itu tren.
Ramai, banyak yang lihat. Ini keanehan-keanehan. Maka Nabi SAW datang ke Madinah, membawa banyak perubahan. Dari Madinah inilah mulai menyebar Islam. Nabi SAW pada khutbatul wada'nya, Nabi memulai menyebarkan para sahabat hingga sampailah Islam ke seluruh dunia, termasuklah ke Nusantara kita ini. Maka banyak ulama-ulama kita, ulama-ulama tasawuf ada di Aceh sana, ada muridnya kita, muridnya ulama kita yang ada di Padang, yang di Sumbar Minangkabau ini, semuanya itu daripada sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sekilas dari sejarahnya. Tahun Hijriah itu dimulai, sudah disusun di zaman Umar bin Abdul Khattab. Umar bin Khattab disusun. Jadi berasal dari awal berhijrahnya Nabi. Asal kata hijrah itu dari kata hajara yahjuru, hijratun, berpindah. Makanya dalil yang mengatakan di situ Allah katakan, "Faman yuhajir fi sabilillahi wa rasulih yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'a." Barang siapa, kata Allah Subhanahu wa taala, yang memulai langkah kakinya, memulai jiwanya untuk berhijrah, berpindah ke jalan Allah dan Rasulnya, maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'a. Allah akan berikan kelapangan-kelapangan dalam kehidupan selama di dunia ini. Makanya mulai dari sinilah kita mesti mulai berbenah. Sudah setahun yang lalu 1442 sudah kita lewati. Apa yang menjadi target kita? Tadi disampaikan oleh pengurus, hidup ini mesti selalu ada perubahan. Jangan hanya sama saja. Kata Nabi SAW, "Faman kanat man kana yaumuhu mithla amsihi fahuwa maghbun." Barang siapa yang hari-harinya, kata Nabi, sama saja seperti hari-hari sebelumnya, maka Nabi katakan maghbun. Maghbun itu orang yang merugi. Rugi. Dari mulai inyo balik tahu nyurukun Islam sampai usia kini itulah puluhan tahun, solatnya selalu saja di ujung paling belakang. Kok pengajian selalu paling ujung. Tidak ada perubahan. Setiap memulai ustaz mengaji ceramah, Assalamualaikum, ala mengok paling gadang dulu. Tidak ada perubahan. Dari mulai dia masa balik sampai sekarang ini, yang masuk kotak infak selalu gambar pati murah. Bara piti pati murah Pak, 1000. Lah ya dok ini piti pati murah. Tidak ada berubah-berubah ya. Keceknya, mangga kok pati murah pati murah. Alah, yang penting lah ya dok ceknya. Daripada indah sama sekali, ayo juga keceknya tu kan. Tapi tidak ada perubahan. Tidak ada niatnya untuk menaik kaliber tingkatan di mata Allah. Allah nengok terus. Hidup selalu diuji untuk naik derajat. Anak SD mau naik kelas diuji sama gurunya. Kita ingin minta banyak, kata Allah, aku kasih, kata Allah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan pernah merubah nasib suatu kaum sampai mereka mau merubah dirinya sendiri. Kalau mau Allah rubah hidup kita Pak Bu, mulai berubah dari hidup kita sendiri. Ibda bima ta'ulu, kata Nabi. Mulai daripada apa yang kita bisa. Cari. Kalau patang tu, yo sedekahnya PTC Bu. Target minimal meningkat tiap tahun. Tahun depan naiklah 1000, 2000. Jadi kan ada peningkatan. Maka orang yang sama saja, kata Nabi apa? Orang yang merugi. Ada lagi yang kedua, faman mangkana yaumuhu aqbah min amsihi. Kata Nabi, barang siapa yang harinya lebih jelek daripada hari sebelumnya, maka Nabi katakan fahuwa mal'un, terlaknat. Ini jauh lebih jelek lah.
Kita mudah-mudahan berlindung daripada kategori yang kedua ini. Orang yang hari-harinya jauh lebih buruk daripada hari sebelumnya. Apa yang dimaksud lebih buruk itu? Ya, tahun patang tu lahilannya solat 5 waktu. Walaupun tak ke masjid, tapi lain solat 5 waktu, solat sendiri. Tahun kini jauh lebih parah lagi. Solatnya ala mendaki waktu solat yang lain. Solat zuhur ala masuk waktu asar, barunya solat zuhur. Ala datang waktu maghrib, lama ngaji orang di tua musola. Bismillahirrahmanirrahim. Lamunai upuk mau maghrib tu barunya tegasa-gasa solat asar. Tidak tahu lagi mana tahiyat awal, mana tahiyat akhir. Takbir pertama yang inyo sadar, terakhir assalamualaikum, assalamualaikum. Dek buru-buru tadi. Inilah yang Allah katakan fawailul lil musallin. Celaka orang yang solat. Orang yang solat saja masih celaka. Siapa kata Allah? Alladzina hum an solatihim sahun. Yang solatnya lalai. Kata para ulama, Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, tafsir fil Qur'anil Azim. Apa yang dimaksud sahun lalai di sini? Lalai mengakhirkan waktu sampai habis masa waktu solat tertentu. Nah ini. Lah banyak kita model tu, Bu. Iya, Bu. Oh, Bu. Ada le, Bu. Apa-apa saya menjawab nampak aku. Buruk daripada hari sebelumnya, rugi. Patang solat subuh jam 5:30. Tahun kini solat subuhnya jam 7.30. Itu kan peningkatan loh. Iya Pak, peningkatan. Kalau ditanya anaknya, solat apa kok jam 7:30? Solat duha. Solat duha kecil. Padahal subuh plus duha. Jadi di jam digabung dia subuh duha. Ini tidak mau lo cili anaknya kan malu cili kan. Dia pada ditanya solat duha. Dia banyak tanya-tanya lagi cili. Tanya-tanya lo malu dia. Na'udzubillah, artinya tidak peningkatan. Nah yang ketiga yang bagus. Kata Nabi, man kana yaumuhu khairun min amsihi fahuwa rabih. Barang siapa yang hari-harinya jauh lebih baik daripada hari sebelumnya, maka dia orang yang beruntung. Kita ingin menjadi orang yang beruntung, bukan hanya untung di dunia. Maka apa yang mesti kita lakukan di momen perubahan tahun hijrah ini? Yang pertama, kita mesti dalamkan niat kita. Ini niat paling utama ini Pak. Kita sudah sering paham hadisnya. Paling pertama dalam hadis itu, di dalam kitab hadis Arba'in, cari nanti di Google itu. Kitab kalau zaman kini lah mudah belajar Pak. Iya Pak. Oh Bu, zaman orang dulu belajar susah, tapi ilmunya berkah. Orang dulu Jabir, muridnya Aisyah istri Nabi, mencari satu riwayat hadis berjalan 15 bulan lamanya. 15 bulan satu riwayat hadis, supaya hadis itu kan ada tingkatannya. Ada hadis yang hasan, sahih, ada hadis yang paling rendah itu mardud. Kalau syaratnya menjadi hadis yang sahih hasan itu harus sampai riwayatnya ke Rasulullah. Mencarinya 15 bulan Jabir. Dulu ada sahabat belajar mencari arti kata-kata min, zalika. Dalam Quran itu zalikal kitabu la raiba fi. Mencari kata-kata zalika itu tafsirnya, artinya, pendapat para ulamanya itu bertahun-tahun belajarnya. Makanya lengket Pak. Zaman kita kini tinggal gadget tuh, cari di Google Play itu hadis Sahih Bukhari Muslim, klik muncul sadon. Lah jelas sama syarah-syarah pendapat ulama ini. Nah yang jadi pertanyaan kita sekarang ini, kenapa ilmu kita tidak jauh lebih pintar daripada orang dulu? Harusnya kita lebih pintar dengan fasilitas yang banyak ini. Jawabannya cuma satu, barakatul ilmi. Berkahnya ilmu yang kita tidak dapat. Ilmu itu yang penting berkah.
Orang kalau berkah ilmu nampak dari sikap hariannya. Kalau ilmunya berkah, dia condong orangnya lembut, baik, menghargai, tidak saling menyalahkan. Tapi ada orang yang tinggi ilmunya, kalau tidak berkah ilmunya, dia senang menyalahkan orang lain, merasa paling benar sendiri. Surga itu keceknya punyinyo saya surga. Kok indak samo jawab neraka keceknya. Alah kacau. Ini nampak tidak ada keberkahan ilmu. Maka lihat, akhirnya apa sekarang ini? Banyak kita ini yang katakan Nabi Ghusaun ka ghusa'is sail, bagaikan buih di tengah lautan rentan terpecah. Kenapa? Karena banyak orang-orang munafik yang menyelip di situ, karena tidak ada keberkahan ilmu yang kita pelajari. Kembali ke yang tadi. Yang pertama itu tentang niat. Tengok kata Nabi, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu itu kembali kepada niat. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, orang yang hijrahnya untuk Allah dan Rasul dapat pahala dari Allah dan Rasul juga. Faman kanat hijratuhu lid dunya. Ini barang siapa yang niat hidupnya di dunia ini untuk harta dunia saja, awi mra'atin yang kihuha, atau untuk perempuan yang untuk dinikahinya. Oh, ada seorang pemuda Patang itu tidak pernah kenal musaji musola, tapi pas kenal nyojo padusi, lah datang nyojo ke rumah orang tua, kece orang tua padusi kok lah yang buat terima, tapi syaratnya harus rajin sholat 5 waktu. Wah, langsung berubah. Oke, ke depan 40 hari saya akan rajin ke masjid. Belum datang imam, ini lah datang duluan. Itu hijrah juga namanya Pak. Tapi celik hijrahnya untuk dulu. Ini pergi. Akhirnya sudah azan, iqamat, pas Pak imamnya nggak enak badan. Keceknya tadi Pak imam, ambo sila yang maju. Ya, ambo maju. Makanya maju ni, ada calon mintuul lah kan. Sekali imam membaca lanyo surat wal asri. Dia salah niat kau tadi wal asri nyambung ke surat watin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukazzibuka ba'du biddin alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Makmum dia belakang kau tidak ada yang tahu, laju masuk neraka dah dulu. Calon mintua belakang kau, oi lomak bana suara celana menantu macam ni. Pula tasasek surat Al-Asri nyambung ke watin. Alah kacau. Rakaat kedua membacanya surat Al-Kafirun. Lah kita sasejun, nak dapat ujungnya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wala ana akijnya mana ujung itu macam ni kan? Ujung kecil dah. Dah dapat. Wala ana wala antum. Saya dapat kan? Untung ada jamaah masbuk. Lah tasase imam go kecilnya kan? Ditolonglah di belakang. Lakum kata. Yo. Baru tengoknya, oh iya dah lakum dinukum waliyadi. Rupa laku kau ni cari dari tadi. Tidak. Hati-hati, zaman corona kau banyak imam-imam baru. Kau modeko kejadiannya kacau bu, siap-siap di belakang lu. Kau dek salah niat tadi tu.
Makanya yang paling pertama kita perbaiki dalam hati ini di tahun baru ini, baru seminggu kita lewat. Perbaiki niat kita, niat yang tulus. Ingat, di dalam kitab Ta'limul Muta'allim, para ulama banyak menasihati para muridnya. Apa katanya? Kam min amalin yusawwiru bisurati a'malid dunya. Berapa banyak daripada amal-amal di muka bumi ini, gambaran nampaknya seperti untuk dunia. Yusawwiru biniyatin hasanatin min a'malil akhirah. Tapi karena niatnya baik, maka seakan-akan dia bekerja untuk akhirat, dapat pahala. Tapi kata ulama ini dalam kitab Muta'allim ini, wa kam min amalin yusawwiru bi suratil akhirah min a'malid dunya bisu'id niyah. Tapi berapa banyak yang nampak gayanya seakan-akan untuk akhirat, tapi padahal hasilnya hanya di dunia, tidak dapat untuk akhirat. Kenapa? Karena niatnya buruk. Na'udzubillah. Pak, jangan berkecil hati. Walau di antara kita sekarang ada mungkin kita bekerja jadi karyawan, urusan dunia nampaknya. Tapi selagi niat kita baik, kita mencari nafkah, niatkan baca bismillah agar mendapat nilai ibadah. Kata Nabi, kullu amalin bi balin la yuqra'u bi bismillah fahu aqta. Segala sesuatu yang tidak dimulai dengan bismillah, maka terputus nilai ibadahnya. Kalau terputus nilai ibadah, rugi kita, Pak. Tidak dapat apa-apa. Hidup ini satu tujuannya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kujadikan jin dan manusia, kata Allah, hanya kecuali untuk beribadah. Maka kerja kita, motong rumput kita, mengangkat karung kita, membawa mobil kita, tapi bacakan bismillah, niatkan mencari nafkah yang halal untuk istri dan anak-anak, maka bisa jadi itu menjadi kerja akhirat, itu menjadi pahala kita di yaumil akhir. Tapi berapa banyak, Pak, mohon maaf, ada orang yang rajin ke masjid, rajin puasa Senin Kamis, rajin zikir nampaknya, tapi dalam hatinya ro'a yara riya, minta ditampak, dilihat, ditengok orang lain, minta dipandang atasan supaya naik gajinya, minta dilihat orang-orang sekitar, hanya mementingkan pujian dunia, maka nampaknya akhirat, tapi padahal pahalanya tidak sampai ke akhirat, putus di dunia. Ini yang Allah katakan, faja'alnahu haba'am manthura. Kata Allah, mereka yang berbuat hanya niat dunia, maka semua itu aku jadikan, kata Allah, bagaikan debu yang diterpa angin. Ya, Pak, rugi. Dah panik-panik puasa Senin Kamis, hari ko tadi puasa Asyura, lagi puasa tadi, Pak, lagi puasa tadi, Bu. Start tulah, dah sampai lo puasa tadi, Bu. Mangga dek mencari piti yang halal, itu loh arti alasan, kan? Tapi sudah letih-letih kita, tetap juga bagai debu ditiup angin, tidak dapat apa-apa. Maka niatkan untuk akhirat. Makanya dalam surah Al-Ghasyiyah itu Allah ingatkan, hal ataka hadithul ghasyiyah. Sudah dapatkah kamu kabar, kata Allah, tentang kabar orang-orang nanti di hari kiamat? Wujuh yawma idzin khashi'ah. Wajah mereka fokus, serius, takut sama Allah. Apa yang menyebabkan mereka takut? Amilatun nasibah. Sudah capek-capek berbuat amal ibadah di dunia, tasla naran hamiyah, tapi tetap masuk neraka juga. Ya, Allah sudah ingatkan dalam surah Al-Ghasyiyah. Sudah letih-letih beramal soleh, tidak dihitung sama Allah. Allah, apa kata Allah? Aku sering baca Quran, ya Allah. Apa kata Allah? Kadzabta, kamu pembohong, kata Allah. Kamu baca Quran bukan untukku, kata Allah, tapi kamu baca Quran supaya dibilang qari. Ini hadis, Pak, yang kata, ya Allah, aku ini seorang pejuang di jalan Allah. Aku sering berdakwah, ya Allah,
Aku sering mengajarkan yang baik-baik ya Allah. Apa kata Allah? Kadzabta, kamu pembohong kata Allah. Kamu berjuang di jalanku kata Allah, li ayyuqalu jari', supaya engkau dikatakan pahlawan. Seret kata Allah, diseret sama malaikat, masuk juru neraka. Yang ketiga, ya Allah, aku sering sedekah ya Allah. Tidak pernah aku nampak fakir miskin, anak yatim di kampungku, kecuali aku cukupkan rezekinya ya Allah. Apa kata Allah? Kadzabta, kamu pembohong kata Allah. Kamu rajin sedekah supaya dikatakan orang dermawan. Oh, kalau mau deko Pak, yola malu bana. Kalau di hadapan Allah tidak bisa beralasan apa-apa lagi kita. Apa yang menyebabkan ini semua? Niatnya yang salah. Maka ini perbaharui betul. Niat ini memang tidak kasat mata dalam hati dia, tapi bisa dilihat daripada ketenangan jiwa. Orang yang niatnya tulus, maka perbuatannya akan selalu ikhlas. Orang yang selalu ikhlas, maka tidak akan ada masalah dalam kehidupannya. Tengok Pak, orang yang selalu ikhlas, orang yang selalu ridho, hidupnya tenang. Dia berbuat untuk Allah, dapat nggak dapat dia kembalikan kepada Allah. Dia tidak terlalu ambil pusing. Nengok tetangganya punya mobil baru, kalau memang rezeki dia ikhlas, dia ridho, tidak banyak buruk sangka. Iko kalau lah niatnya lain, muncul lo sifat iri hasad. Membali tetangganya TV baru, naik tensi, dicek positif. Tidak ada buku riwayat, amu makan lagi terasa katanya. Atu ba aku naik tensi macam modeko cerita katanya. Tadi ko amu mencari orang tetangga beli TV baru. Atu langsung naik tensi amun. Oh, kecek dokter. Iko tidak penyakit medis ko mah katanya. Wala penyakit kronis mana lebih lo pernah dari corona. Aku bahaya. Banyak orang-orang seperti ini. Painya kawan ke pesta. Di pesta tuh banyak daging. Tapi bukan daging tuh yang membuat tensinya naik. Pai ketika pesta tuh yang membuat tensinya naik, mencari ibu-ibu menguning galang dikenal di tangannya. Bu, ambillah cici. Dadonya. Oh lama, panjang mana gelang koyo. Dijubeknya lagi. Oh Pak, celik coba Pak. Mangga, itulah menguning-uning. Ambo dari patang, ku cincin kawin, ku lah sempit lo si kohan. Nah diganti-ganti. Indah Pak belian di tahun baru, beko mau dia tu, bisa dari kita Pak. Lihat. Apa yang menjawab seperti ini? Hidupnya tidak ikhlas. Hidupnya tidak ridho. Makanya Nabi selalu ingatkan kepada kita, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafa wa qanna'na bima ata. Kata Nabi, sungguh beruntung kalau dia sudah Islam, kemudian dia diberikan rezeki yang cukup, kemudian dia ridho terhadap pemberian Allah. Ini orang paling beruntung di muka bumi. Jadi orang ridho itu susah Pak. Ya Bu, susah jadi orang ridho itu. Rizki cukup. Rizki itu tidak perlu lebih, tidak perlu kurang, yang penting cukup. Makanya Nabi ajarkan doa kita, Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwa. Ya Allah, cukupkan aku dengan rizkimu. Lihat, apa Nabi minta berlebih? Tidak. Nabi Pak, Nabi itu bukan orang miskin Pak. Ada orang mengecek Nabi itu kemiskin ya Ustaz. Enggak miskin. Aduh, miniatur rumahnya di museum itu ketek mana rumahnya. Kok mau sholat tuh diangkit lo kaki Aisyah itu baru sujud. Nabi tidak miskin. Nabi dulu melamar Khadijah itu dengan 500 ekor onta. Ontanya onta-onta yang mahal. 25 tahun usia Nabi saat itu. Nabi tidak miskin, tapi Nabi hidup berkecukupan.